Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya, pada hari ini minggu ketiga 22 Maret 2022 jumpa lagi di mata kuliah saya perilaku organisasi, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Ya, organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Menurut Stoner, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Ya. Menurut James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan ya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester E. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entity suatu sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Jadi bisa disimpulkan tadi ya, menurut pendapat ahli itu adalah organisasi tetaplah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk membicarakan suatu tujuan bersama ya. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus-menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti keanggotaan seumur hidup ya. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka. Meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur ya. Pengertian kelompok ya, menurut Forsyth 1983 yang mendefinisikan kelompok sebagai dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial. Sedangkan kelompok adalah sebuah kumpulan individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain yang membuat mereka saling tergantung dalam beberapa tingkatan signifikan. Menurut Cartwright dan Gender 1968, melalui kelompok kita maksudkan orang yang saling berkomunikasi, seringkali ada rentang waktu, dan ada sejumlah orang yang cukup memadai sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan dengan yang lain ya, bukan melalui orang kedua, melainkan dengan tatap muka. Komen 1950, mungkin ada dua atau lebih orang yang saling berinteraksi dalam pokok tersebut sehingga setiap orang mempengaruhi dan dipengaruhi. So 1981. Pada sekumpulan individu yang dianggap sebagai sebuah kelompok harus ada beberapa interaksi ya. R 1976. Kelompok atau grup menurut Robbins 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Sementara Gibson 1995 memandang kelompok dari 4 kelompok perspektif diantaranya. Yang pertama dari sisi persepsi. Kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain
di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Yang kedua, dari sisi organisasi, kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi, mempunyai standar dan peran hubungan di antara anggota. Yang ketiga, dari sisi motivasi, kelompok dipandang sebagai sekelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang menghargai individu. Yang keempat, dari sisi interaksi, menyatakan bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interdependensi, dan beberapa pandangan tersebut Ibsen menyimpulkan bahwa yang disebut kelompok itu adalah kumpulan individu di mana perilaku atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota yang lainnya. Dipandang dari proses kemunculannya, kelompok dapat terbentuk karena tindakan manajerial dan karena adanya keinginan individu. Manajer menciptakan kelompok kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan. Kelompok juga berfungsi dan berinteraksi dengan kelompok lain. Masing-masing mengembangkan satu set karakteristik yang unik termasuk struktur, kepaduan peran, norma-norma, dan proses. Kelompok juga menciptakan sendiri kultur mereka. Akibatnya kelompok akan bekerja sama atau bersaing dengan kelompok lain, dan persaingan antar kelompok dapat memicu akan adanya konflik. Ya, pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam organisasi merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antar kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya atau organisasi. Di sini kita bahas macam-macam kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kendati begitu, kelompok juga kerap muncul melalui proses sosial dan organisasi informal. Organisasi informal muncul lewat interaksi antar pekerja di dalam organisasi dan perkembangan kelompok jika interaksi tersebut berhubungan dengan norma perilaku mereka sendiri, kendati tidak digariskan lewat struktur formal organisasi. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kelompok formal dan informal. Kelompok formal ada dalam setiap organisasi. Kelompok formal adalah suatu sub-unit organisasi resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Kelompok kerja, panitia, departemen kecil semuanya merupakan contoh kelompok formal. Dalam kelompok formal, tujuan, peraturan-peraturan, keanggotaan, dan pemilihan pemimpin biasanya ditentukan oleh organisasi ini. Kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas. Kebutuhan dan proses organisasi menimbulkan formulasi tipe-tipe kelompok ya. Yang pertama, kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu, hubungan wewenang antara manajer departemen dengan supervisor, atau antara seorang perawat senior dan bawahannya, merupakan kelompok komando ya. Yang kedua, kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu, misalnya kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu orang mengajukan tuntutan kecelakaan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Dua, kelompok informal. Kelompok informal juga dapat ditemukan dalam setiap organisasi.
Kelompok-kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Kelompok informal biasanya terbentuk bila orang-orang bekerja saling berdekatan satu sama lain atau sering bergaul dalam pekerjaannya. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal dua macam kelompok informal khusus diantaranya kelompok kepentingan atau interest group, orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin bergabung untuk mencapai sesuatu sasaran bersama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk front yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari pelayanan, mengumpulkan uang persen. Mereka merupakan contoh dari kelompok kepentingan. Perlu diketahui juga tujuan kelompok semacam itu tidak berhubungan dengan tujuan organisasi, tetapi tujuan itu bersifat khusus bagi tiap-tiap kelompok. Kelompok persahabatan atau friendship group, banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai sesama misalnya usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada kegiatan di luar pekerjaan. Jika pola gabungan karyawan dicatat, maka akan segera menjadi jelas bahwa mereka termasuk dalam berbagai macam kelompok yang sering bersamaan. Maka diadakan perbedaan di antara dua klasifikasi kelompok yang di luar, kelompok formal dan informal. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa kelompok formal atau kelompok komando dan kelompok tugas dibentuk oleh organisasi formal dan merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan kelompok informal atau kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan adalah penting untuk keperluan mereka sendiri, artinya mereka memenuhi kebutuhan pokok akan berkelompok. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa dalam organisasi itu tentunya ada pengelompokan tadi ada yang formal dan ada yang informal. Kalau yang formal jelas telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau organisasi, baik itu tugas-tugasnya tugas-tugasnya jelas, kelompok ini mengerjakan apa, kelompok ini mengerjakan apa, jadi lebih terarah dan lebih teratur. Sedangkan kelompok yang informal tadi lebih kepada di luar pekerjaan. Mungkin dalam suatu organisasi atau perusahaan kita enaknya ngumpul dengan satu divisi aja atau kelompok pekerjaan kita aja gitu ya, dan itu bisa dilanjutkan di luar kantor, mungkin dengan cara membuat bisnis lain untuk keuntungan bersama, atau bisa kita nyaman apabila kita makan siang bersama atau membicarakan tentang hal-hal di luar kantor itu bersama. Itu adalah kelompok tapi informal. Sampai di sini sudah ada yang mau ditanyakan atau tahu bedanya? Sudah Bu, paham. Ya. Jadi kelompok-kelompok ini juga biarpun informal atau formal jelas ada yang namanya persaingan pasti, terutama yang formal. Jadi di sini peran manajer atau pimpinan harus peka terhadap kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang dibagi, bahwa jangan sampai mengganggu pekerjaan inti gara-gara setiap kelompok itu bersaing. Jadi harus ditanamkan kepada kelompok-kelompok yang formal ini adalah semua yang mereka kerjakan adalah untuk perusahaan, untuk tujuan bersama, untuk kemakmuran bersama Tapi kalau yang informal tadi lepas saja, kalau seandainya umpamanya saya tidak nyaman lagi di kelompok ini, kita bebas aja untuk tidak menjadi kelompok mereka lagi dan sebagainya. Jadi lebih simpel, lebih tidak terikat. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Bu, sepertinya. Tidak ada Bu. Ya, kalau cukup jelas adanya kelompok dalam organisasi. Kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.